Halo teman-teman, sahabat YouTube. Jumpa lagi di pembahasan tentang Sibo SandEdge versi 3. Video pertama tahun 2022 ini ya, semoga menjadi awal yang baik buat kita semua. Semoga kita bisa menggapai harapan baru dan semoga tahun ini juga kita bisa semakin sukses dan lebih bersemangat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pembuatan penjadwalan, ya, melakukan pembuatan penjadwalan di beberapa layout yang telah kita buat sebelumnya. Jadi layout-layout tersebut akan kita tentukan jadwalnya agar bisa tampil di waktu-waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang telah kita tetapkan nanti. Dalam pembuatan jadwal ini, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah kita tentukan dulu layout mana yang menjadi layout default. Silakan menuju ke menu setting, lalu ke menu display. Menentukan layout default ini berfungsi untuk menetapkan di mana layout yang akan menjadi layout utama jika seandainya penjadwalan sudah lewat dari masa penentuan. Artinya begini, jika kita menetapkan layout 1 sebagai default, maka layout default ini, layout 1 ini akan muncul kembali sebagai layout utama ketika layout yang lainnya sudah selesai masa penjadwalannya. Paham ya kira-kira teman-teman ya? Jika sudah menentukan layout mana yang akan menjadi default, maka teman-teman bisa melakukan penyimpanan. Yang kedua, teman-teman harus memastikan kembali bahwa layout yang teman-teman miliki itu dalam kondisi statusnya publish, ya. Dalam status kondisi publish atau publish, ya. Bukan statusnya draft seperti yang teman-teman lihat ini, ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah mempublish terlebih dahulu layout yang akan kita atur penjadwalannya. Silakan memilih tombol drop down, lalu pilih menu publish. Lakukan hal yang sama untuk layout kedua nantinya. Oke, kedua layout sudah berstatus publish. Langkah berikutnya adalah silakan menuju ke schedule, menu schedule. Ya, teman-teman bisa menaktifkan show all di sini. Jika tidak, nanti kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, karena di sini kita belum menentukan penjadwalan, maka di sini masih dalam kondisi kosong dari simbol-simbol yang telah ditetapkan nantinya. Nah, misalnya di sini ada always showing, kemudian ada single display, ada multi display, ada priority, dan recurring. Teman-teman bisa memilih add event, ya, add event, mana kita bisa menentukan event type-nya, ya. Yang pertama adalah layout, dalam bentuk layout. Kalau layout ini sifatnya satu per satu layout. Jadi
Jika teman-teman memilih event type-nya adalah layout, maka hanya bisa menetapkan satu layout saja. Seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, kalau seandainya saya ingin menampilkan beberapa layout dalam satu waktu bersamaan dan dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, maka teman-teman harus memilih yang namanya campaigns. Nanti akan kita bahas berikut ini, setelah ini. Teman-teman pilih dulu layout, lalu display. Display ini adalah menampilkan nama-nama player atau nama-nama klien PC yang telah terhubung ke PC server. Karena di sini saya baru satu yang terkoneksi, maka baru muncul satu. Jadi silakan pilih. Jika nanti teman-teman ingin menampilkan layout tertentu di beberapa layout lainnya, teman-teman bisa memilih layout ini, bisa memilih display ini, ya. Nanti akan ada TV1, TV2, TV3 dan seterusnya. Sebanyak TV klien yang terhubung ke PC server. Pilihan pertama adalah always, ya. Always show. Nah, di sini artinya layout ini akan muncul seterusnya tanpa batasan waktu. Ya. Tanpa batasan waktu. Kita pilih dulu layout berapa? Layout 2. Artinya layout 2 akan tampil secara kontinu, ya, secara continuous, ya, sampai waktu yang tidak ditetapkan. Ya, artinya infinity, tidak akan selesai, terus akan tampil. Jadi di display 2 akan tampil di TV 1 selamanya, ya, akan muncul terus. Display order ini dengan syarat kalau seandainya kita menampilkan beberapa tampilan di dalam satu display. Nanti akan saya contohkan. Priority ini adalah prioritas. Seandainya layout 2 dijadikan sebagai prioritas, maka nanti layout yang lainnya akan diabaikan. Checklist run at CMS time. Lalu simpan. Simbolnya seperti tanda panah berulang, ya, tanda berulang seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini artinya akan ditampilkan continuously sampai waktu yang tidak ditentukan. Di sini saya lihat, nah nih teman-teman bisa lihat bulan Januari selama sebulan. Nanti kalau di bulan Februari akan muncul lagi, seperti itu. Ini yang pertama, ya, always showing. Nah, kalau ingin diedit, jika ingin dirubah, oh ternyata saya tidak ingin tampilannya terus berlanjut. Saya ingin menentukan dalam waktu tertentu. Teman-teman bisa melakukan edit di sini. Ya, teman-teman bisa melakukan klik pada simbol, ya, pada simbol salah satu simbol always showing ini. Kemudian ubah departingnya. Departingnya dirubah menjadi custom. Nah, di sini teman-teman dapat merubah kapan layout 2 ini akan dimunculkan berdasarkan tanggal, bulan, tahun, dan jam. Di sini saya tentukan tanggal 5, ya, tanggal 5 Januari 2022 pada pukul 7 pagi tadi. Artinya sudah lewat, ya, tidak jadi masalah. Kemudian diakhiri sesuai dengan ketentuan yang teman-teman inginkan. Misal hari Sabtu atau di hari yang sama, ya, boleh juga pukul 18. Nah, jadi dimulai akan dibuka pukul tanggal 5 bulan 1 pukul 7 dan diakhiri tanggal 5 bulan 1 pukul 18 hari ini. Layoutnya yang mana? Layout 2. Kemudian teman-teman bisa melakukan preview terlebih dahulu jika ingin memastikan, lalu simpan.
simbolnya akan berubah menjadi single display. Ya, jadi single display. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin merubah menjadi multi display? Multi display ini harus dengan syarat kita harus memiliki lebih dari satu TV client yang terhubung ke PC server. Ya, silakan dicoba ya teman-teman ya. Karena saya di sini hanya satu TV display client, maka saya tidak bisa mencontohkan untuk multi display. Jika teman-teman memiliki multi display lebih dari satu TV atau lebih dari satu klien, maka nanti bisa diaplikasikan, bisa dicoba. Lalu simpan. Nah, kemudian priority. Kembali lagi, kita bisa edit. Priority di sini ada, kita bisa tentukan 1. Ya. Kita tentukan 1, lalu simpan. Nah, nanti akan saya contohkan bagaimana kalau kita memiliki 2 priority ya, teman-teman ya. Lalu disimpan. Dia akan berubah seperti tanda bulat seperti yang disimbolkan di sini, priority. Berarti jika seandainya saya buat contoh baru ya teman-teman ya, saya buat add event baru, saya pilihnya layout, displaynya tetap sama, lalu custom di hari yang sama, di waktu mulainya sama, kemudian saya akhiri di hari Sabtu di pukul 18, tapi layoutnya layout 1. Saya tidak tentukan prioritinya. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi artinya layout 1 ini tidak akan pernah muncul. Karena apa? Ada prioritas di sini. Kecuali yang layout 1 ini, ya, display layout 1 ini, saya tentukan prioritinya menjadi 2. Nah, jadi sama-sama prioritas tapi akan berurutan. Yang pertama, layout 2 menjadi prioritas 1, sedangkan layout ke 1 menjadi prioritas 2. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ini saya. Bagaimana dengan cara menghapus? Silakan memilih salah satu layout lalu delete. Ini akan menghapus keseluruhan dari schedule yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita menuju ke recurring. Oke, recurring kita edit. Di sini kita ubah prioritinya menjadi 0 agar menjadi normal. Recurring itu di sini ditetapkan melalui repeat. Jadi layout 2 tersebut akan berulang-ulang, ya, akan berulang-ulang di waktu tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan misalnya dalam satu kasus tertentu ya, dalam kasus tertentu teman-teman bisa menentukan dalam 1 jam bisa menampilkan layout tertentu, ya. Oke, di sini saya buat contoh baru aja lah ya, teman-teman ya. Di sini saya untuk layout ini saya tidak tentukan sebagai recurring ya. Nah, akan tetapi saya akan tambahkan contoh add event, lalu TV display 1, lalu di sini dia akan tampil di tanggal 5 pukul 7, lalu berakhir di tanggal 5 pukul 18. Layoutnya layout 1, ya, displaynya tidak. Lalu saya tentukan repeat. Ini akan berulang. Misalnya ya, saya tentukan di tanggal 8 pukul 18 nantinya, pukul 18 tanggal 8 nanti akan, lalu akan di-repeat ya, akan di-repeat per jam 1 kali atau 2 kali ya, dan seterusnya. Jadi kita akan mengulang layout 1 ini ya, mengulang-ulang layout 1. Misalnya kita akan menampilkan sebuah iklan ya, sebuah iklan tertentu misalnya, atau peringatan tertentu. Ya, mungkin dilarang merokok atau
menggunakan masker, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menentukan per jam. Per jam mungkin diulang sebanyak berapa kali? 4 kali. Berarti per 15 menit. Ya, per 15 menit. Lalu diputar sampai hari Sabtu pukul 18. Ini akan berakhir. Ya. Lalu save. Nah, ini dia. Every 4. Nah, jadi schedule-nya akan diputar, di repeat selama 4 kali dalam 1 jam. Ya. Begitu teman-teman. Ya mungkin kalau untuk pemahaman lebih lanjut mungkin agak sedikit membingungkan, tapi ini perlu dicoba ya teman-teman ya, agar lebih paham lagi, agar lebih mendapatkan informasi yang lebih detail. Karena ini kan berdasarkan pengalaman saya. Mungkin nanti ketika teman-teman mencoba akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Nah, lalu tadi ini saya hapus saja, saya buang. Tadi ada pembahasan tentang campaigns ya teman-teman ya. Campaigns itu berfungsi untuk mengurutkan beberapa layout dalam satu kelompok. Jadi kita tidak perlu lagi ngebuat event-event baru di waktu yang sama dan berulang-ulang. Ya, kita bisa memanfaatkan yang namanya campaigns. Jadi dalam satu campaigns kita bisa memasukkan beberapa layout dalam satu waktu dan menetapkan waktu-waktu tertentu. Ya, misal, nah langkah pertama ini saya buatkan bercontoh. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama teman-teman harus menuju desain, lalu campaigns kita harus menetapkan dulu ya, add campaigns, kita beri nama campaign 1. Nah, di dalam campaign 1 ini kita bisa menetapkan layout apa saja yang ada di dalamnya. Di sini saya baru memiliki 2 layout, maka saya baru bisa menggunakan 2 layout 1 dan layout 2. Lalu disimpan. Kita sudah memiliki 1 campaign. Ya, 1 campaign. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi total campaigns-nya ini memiliki durasi sebanyak 3 menit. Ini adalah gabungan antara layout 1 layout 2. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita menuju ke schedule. Atau kita bisa melakukan schedule langsung ya, di sini. Atau dari sini. Lebih baik dari sini ya. Dari sini, dari menu schedule, kita buang dulu ini. Kita buang dulu. Atau berdampingan juga boleh deh, nggak apa-apa. Kita add campaigns. Layoutnya adalah campaigns. Display-nya display mana yang akan kita tuju, jika punya TV1, TV2, TV3 dan seterusnya. Kemudian mau ditampilkan custom ya. Kita tampilkan mungkin besok ya, contohnya besok atau di hari Minggu. Kalau seandainya kita punya event tertentu ya, dimulai pukul 6 pagi. Lalu berakhir di tanggal 9 pukul 18 sore. Ya, pukul 18. Lalu campaigns-nya kita pilih 1. Nah, campaign 1. Jadi nanti isinya gitu loh. Tapi ini sebenarnya akan terlihat ketika nanti dengan syarat bayangkan adalah single display tadi adalah layout 1. Sedangkan yang campaigns ini adalah layout 1 dan layout 2. Tapi alangkah baiknya adalah layout yang berbeda ya teman-teman ya, yang ingin ditampilkan di tempat tertentu. Lalu run at CMS time, lalu simpan. Nah, di sini dia munculnya. Ini adalah campaigns. Ya, ini layout, ini campaign. Artinya di hari Minggu pada pukul 7 pagi pada pukul 6 pagi akan muncul tampilan campaigns yang isinya adalah layout 1 dan layout 2. Begitulah kira-kira teman sahabat YouTube sekalian, semoga bisa dipahami ya
Jika seandainya ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi di penjelasan tentang SIBO versi 3 di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa.